warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Ibu Eka Putriwardani SNMSI dan teman-teman yang ada di kelas. Kita ucapkan puji dan syukur. Kita curahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musa Al-Ghifari. Berdirinya kami di hadapan kalian untuk menjelaskan materi permintaan. Tanpa berlama-lama, saya persilakan untuk teman saya Wilson. Definisi permintaan menurut Nadono Sukirno, permintaan adalah jumlah barang yang akan diminta dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Bentuk-bentuk permintaan dibagi menjadi dua. Pertama, permintaan individu. Permintaan individu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh satu orang konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Yang kedua, permintaan pasar. Permintaan pasar adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh seluruh konsumen dalam pasar pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Permintaan pasar diperoleh menjumlahkan permintaan individu dari semua konsumen. Yang berikutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah jika harga suatu barang naik, maka permintaan akan turun, dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan akan naik. Contohnya seperti jika saat Grab atau Gojek memberikan diskon promo sebesar 50%, maka permintaan layanan akan meningkat. Dan jika harga kembali normal, maka permintaan layanan akan mengalami penurunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dibagi menjadi 7. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang substitusi. Harga barang substitusi ini adalah harga barang pengganti. Contohnya seperti teh dan kopi. Jika saat ini saya ingin meminum teh, namun harga teh sedang mengalami kenaikan, maka saya akan menggantikannya ke kopi karena harganya yang lebih murah. Yang ketiga itu ada harga barang komplementer. Yang keempat ada tingkat pendapatan konsumen. Yang kelima ada selera atau kebiasaan konsumen. Dan yang keenam ada jumlah penduduk. Dan yang terakhir itu ada ekspektasi harga masa depan. Ekspektasi harga masa depan ini adalah kita dapat memprediksi harga barang tersebut akan naik di masa depan. Contohnya seperti saya akan membeli baju kemeja 7 hari sebelum lebaran. Karena jika saya membeli 3 hari sebelum lebaran, harga baju kemeja tersebut akan mengalami kenaikan. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung permintaan. Yang pertama, teman-teman tahu nggak sih rumus permintaan itu apa? Tidak. Oke, yang pertama itu QD sama dengan A dikurang B dikali P. Teman-teman tahu nggak QD itu apa? Tidak. QD itu adalah jumlah barang yang dilipat, A adalah interval atau konstanta, B adalah pemilihan, sedangkan P harga barang per unit. Contoh soalnya itu di pasar permintaan jagung, yaitu QD sama dengan 20 dikurang 5P. Tahu nggak dapat 200-nya dari mana? Soalnya itu hitunglah berapa permintaan jagung, kita harganya 15.000 per kilo. Yang kedua, hitunglah berapa permintaan jagung, kita harganya 20.000 per kilo. Pertama, sama dengan 200 kurang 5 kali 15
Yang pertama yang kita kerjakan di dalam kurung dulu ya. 5 kali 15 sama dengan 75 dikurang 200 sama dengan 125 kilo. Yang kedua, kita ada barangnya 20.000. Dan ini sama juga, kerjakannya dalam kurung. 5 kali 10 sama dengan 100 dikurang 200 sama dengan 100. Kurva, gambar kurvanya ini harga, ini pesanannya. Cara menarik garisnya itu yang kita tahu yang pertama P-nya harganya tuh yang pertama 15.000. 15.000. Berarti dari 15 kita tarik ke 125 kilo. Nah, yang kedua dari 20.000 ke 100. Nah, dan kita tarik dari titik ketemu titik. Nah, teman-teman tahu nggak ini disebut kurva apa? Tidak. Ini disebut kurva pergerakan permintaan. Sekian dari kami. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.